Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas 5 dari mata kuliah Etika Teknologi Informasi, yaitu membahas tentang dampak sosial teknologi informasi terhadap ketimpangan sosial di sektor pendidikan. Boleh di next. Di sini perkenalkan, nama saya Naufal Akbar Muhajib dengan NIM 23010200. Seperti orang kemana? Dan saya Faris Rizal Subayu Lukmanul Hakim dengan NIM 230102046. Dan saya Abdurrahman Luni Irham dengan NIM 2301020004. Boleh di next. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi membawa peluang besar dalam dunia pendidikan, terutama melalui pembelajaran daring. Namun, kesenjangan akses terhadap perangkat dan internet masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil dan bagi keluarga yang kurang mampu. Ketimpangan ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital yang menghambat pemanfaatan teknologi secara merata. Akibatnya, teknologi yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan. Boleh di next. Nah, berikut ini adalah dampak negatif teknologi informasi terhadap ketimpangan pendidikan. Yang pertama, keterbatasan akses infrastruktur. Jadi, di Indonesia ini masih banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses internet, yang belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan siswa di wilayah tersebut kesulitan mengikuti pembelajaran daring, terutama selama pandemi COVID-19. Kesenjangan ini memperlebar jurang antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses informasi dan kualitas pendidikan. Poin yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi dalam akses teknologi. Biaya pendidikan digital dan koneksi internet menjadi beban bagi keluarga berpenghasilan rendah. Akibatnya, siswa dari keluarga kurang mampu tidak dapat memanfaatkan teknologi dalam proses belajar yang semakin memperburuk ketimpangan pendidikan. Yang ketiga, rendahnya literasi digital. Jadi banyak siswa dan guru yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Hal ini menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran dan dapat menyebabkan ketergantungan pada sumber informasi yang kurang kredibel. Selain dari 3 poin yang ada di PowerPoint ini, masih ada beberapa poin lagi. Yang untuk poin keempatnya yaitu kurangnya interaksi sosial dan emosional. Jadi pembelajaran daring yang berlebihan tuh dapat mengurangi interaksi tatap muka antara siswa dan guru, serta antar siswa juga. Hal ini eh, bisa berdampak atau menghambat perkembangan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk perkembangan holistik. Untuk poin yang kelima, ada ancaman keamanan adanya ancaman keamanan dan privasi data. Penggunaan platform dari aplikasi pendidikan daring dapat menimbulkan risiko terkait keamanan data pribadi siswa jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, eh, dampak negatif dari daring ini dapat berpotensi meningkatkan distraksi dan kurangnya disiplin diri. Jadi karena lingkungan belajarnya di rumah tidak terkontrol, dapat jadi sumber distraksi bagi siswa. Selain itu, pembelajaran daring membutuhkan tingkat disiplin diri dan motivasi yang tinggi, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua siswa. Boleh next? Baik, untuk selanjutnya, ada peluang positif teknologi informasi dalam mengurangi kesenjangan. Nah, untuk faktor pertama itu ada pembelajaran jarak jauh. Nah, teknologi informasi ini bisa memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk mengakses materi pembelajaran yang sama dengan siswa di kota-kota besar. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Lalu adapun
teknologi informasi ini dapat membantu dalam akses ke sumber daya pendidikan, yang mana dengan teknologi ini pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan efektif dalam proses belajar. Lalu peningkatan keterampilan digital, penggunaan teknologi dalam pendidikan membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan, seperti literasi digital, pemrograman, dan pemecahan masalah. Lalu teknologi informasi ini juga memungkinkan platform pembelajaran yang adaptif, menyesuaikan materi dan kecepatan belajar dengan kebutuhan individu siswa. Ini sangat membantu siswa yang memiliki gaya belajar atau tingkat pemahaman yang berbeda. Lalu teknologi informasi ini juga dapat memberikan alat komunikasi daring dan platform kolaborasi memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi dan bekerja sama tanpa batasan geografis. Ini membuka peluang untuk belajar dan berbagi perspektif dan membangun jaringan yang lebih luas. Teknologi juga dapat mengotomatisasi tugas-tugas administratif seperti pendaftaran, penjadwalan, dan penilaian, sehingga guru dan staf sekolah dapat lebih fokus pada interaksi dan dukungan siswa. Lalu dalam pengembangan konten pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, multimedia, simulasi, dan virtual reality dapat membuat materi pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami, terutama untuk konsep-konsep yang abstrak atau sulit divisualisasikan. Kemudian akses ke tenaga pendidik dan ahli dari mana saja itu memungkinkan teknologi informasi ini memungkinkan akses ke tenaga pendidik dan ahli melalui webinar, kuliah daring, atau sesi mentoring virtual. Siswa di daerah terpencil dapat belajar dari para ahli dan pendidik berkualitas tanpa harus berada di lokasi yang sama. Lalu dalam beberapa kasus, pembelajaran daring dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan materi cetak, sehingga pendidikan menjadi lebih terjangkau bagi keluarga dengan ekonomi yang terbatas. Next. Selanjutnya, solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial akibat teknologi informasi di pendidikan. Yang pertama, pemerataan akses teknologi. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh wilayah, terutama daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, memiliki akses ke jaringan internet dan listrik. Tanpa infrastruktur dasar ini, penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan tidak akan optimal. Selain itu, bantuan berupa perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone perlu disalurkan kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat mengikuti pembelajaran daring maupun mandiri secara adil. Yang kedua, pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa. Penguasaan teknologi bukan hanya soal memiliki perangkat, tapi juga kemampuan menggunakannya secara efektif. Pelatihan harus diberikan kepada guru agar mereka mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Siswa juga perlu dilatih agar bisa memanfaatkan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab, termasuk dalam mencari informasi, menggunakan platform pembelajaran, dan menjaga keamanan digital. Yang ketiga adalah evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Agar semua program berjalan efektif, dibutuhkan sistem pemantauan secara rutin. Pemerintah harus mengumpulkan data terkait pengembangan akses teknologi, hasil pelatihan, serta efektivitas konten digital yang digunakan. Data ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki strategi, menyesuaikan kebijakan, dan memastikan tidak ada wilayah atau kelompok yang tertinggal dalam transformasi pendidikan digital.
Lalu selanjutnya yang keempat, pengembangan konten edukasi digital yang inklusif. Materi pembelajaran digital perlu dibuat lebih fleksibel, mudah dipahami, dan tidak bergantung pada koneksi internet cepat. Hal ini mencakup penggunaan file dalam bentuk PDF, audio pembelajaran, video resolusi rendah, serta aplikasi edukasi yang bisa dijalankan secara offline. Dengan cara ini, siswa di daerah yang belum memiliki jaringan stabil tetap bisa belajar dengan baik. Yang terakhir adalah kemitraan dengan pihak swasta dan LSM. Perusahaan teknologi dan organisasi sosial memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan. Pemerintah dapat menggandeng mereka untuk menyediakan fasilitas pendidikan, pelatihan tenaga pengajar, dan pengembangan konten edukatif. Kolaborasi ini memungkinkan penyebaran bantuan dan inovasi lebih cepat serta menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kesimpulannya, dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi, tetapi juga menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan. Siswa dan keluarga di daerah terpencil kurang mampu tertinggal dalam proses belajar karena akses yang tidak merata terhadap perangkat dan jaringan internet. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada prestasi akademik, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi masa depan generasi muda di dunia yang semakin digital. Pemerataan infrastruktur, pelatihan literasi digital, dan ketersediaan alat pendidikan yang terjangkau semuanya memerlukan kerjasama antara sektor publik dan swasta. Teknologi informasi tidak dapat benar-benar menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat pendidikan kecuali dengan tindakan konkret dan berkelanjutan. Berikut ini referensinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok sebelah yang telah membantu kelompok kami untuk mempersiapkan presentasi ini. Lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.